Inakol, selamat datang kembali di Forum Selosoan. Forum yang dibesut oleh SDG Center Universitas Brawijaya untuk mengajak sobat semua larut dalam bincang inspiratif bersama narasumber dari berbagai kalangan dan berbagai bidang keahlian untuk membahas isu nasional maupun global. Program ini merupakan upaya SDG Center UB untuk berkolaborasi dengan para narasumber untuk terus memupuk dan merawat pemikiran-pemikiran kita dan menjaga atmosfer kepedulian terhadap isu-isu yang berkaitan dengan persoalan kebangsaan. Kita berharap para narasumber yang hadir akan memberikan informasi dan pengetahuan untuk kita semua. Narasumber hari ini adalah Bapak Abdul Aziz, SH, SPDI, MPD, selaku Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi, Mediator Nasional Lisensi Mahkamah Agung, dan juga founder, owner, dan advokat firma hukum Progressive Law. Dan saya, Siti Nur Anissa, akan memandu Sobat Inakol semua untuk mendalami pemikiran beliau terkait tata hukum berkeadilan. Sugeng siang Bapak. Siang Mbak. Jenengan pripun sehat? Alhamdulillah sehat. Jadi perkenalkan, saya Nisa mungkin akan memandu teman-teman dan Bapak dalam Sobat Inakol dalam beberapa waktu ke depan. Mungkin dikarenakan materi kita hari ini adalah tata kelola hukum berkeadilan, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan dan tentunya akan berinteraksi juga dengan Sobat Inakol yang ada di rumah. Mungkin pertanyaan pertama adalah, apa pengertian dari hukum berkeadilan itu sendiri, Pak? Iya, jadi kalau kita membincang tentang hukum berkeadilan atau tepatnya tata kelola hukum yang berkeadilan adalah membincang satu substansi bagaimana hukum itu dijalankan dengan tidak menindas harkat martabat kemanusiaan. Itu salah satu kunci keyword bahwa berkeadilan itu mesti substansinya adalah penghargaan yang tinggi terhadap kemanusiaan. Itu pertama. Kemudian yang kedua, ujung dari penghargaan terhadap martabat harkat kemanusiaan itu adalah kepentingan keadilan. Kepentingan keadilan itu adalah benar-benar meletakkan hukum sebagai roh untuk mengatur secara berkesinambungan, keteraturannya itu terus berjalan agar umat manusia itu betul-betul tertib dan ujungnya damai di muka bumi ini. Jadi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara itu kemudian tercipta rasa keamanan, kemudian ketentraman, kedamaian karena hukum itu dijalankan dengan penuh kemartabatan. Jadi martabat betul, dijaga betul sehingga penghargaan terhadap kemanusiaan adiluhung dari tujuan hukum itu sendiri itu bisa tercapai. Seperti itu. Berarti kalau selaras dengan penjelasan Bapak tadi, kita di sini mengerti bahwa ada sebuah kata-kata yang menjelaskan equality before the law. Nah, dengan adanya kata-kata tersebut, apakah kalau sesuai dengan tata kelola hukum berkeadilan itu lebih berlaras kepada semua sama di mata hukum atau dengan status yang berbeda-beda tapi semua harus bisa mendapatkan akses hukum yang sesuai? Ya, jadi equal itu sama. Jadi sama di mana? Di muka hukum. Jabatannya apapun, keturunan siapapun, bangsawan atau non bangsawan, proletar atau justru orang ya berjuis dan seterusnya itu harus diperlakukan sama sesuai tingkat kesalahan yang melekat kepada dia. Kalau itu diperlakukan tidak sama, justru di situ merobek esensi equality before of the law. Itu adalah hukum itu hadir meletakkan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah. Jadi tapi kalau kemudian yang benar kemudian menjadi salah, yang salah kemudian menjadi benar karena faktor tertentu, akses misalnya, jaringan misalnya, duit misalnya dan seterusnya, disitulah sesungguhnya hukum dikangkangi. Hukum tidak lagi menjadi panglima. Itu. Padahal harusnya peran hukum adalah menjadi panglima. Menjadi panglima. Baik, kalau dari penjelasan Bapak yang barusan, kalau Bapak melihat beberapa situasi yang ada di Indonesia saat ini, bagaimana terkait tata kelola hukum yang ada di Indonesia? Ya, saya melihat tata kelola hukum di Indonesia itu ada banyak yang mesti kita beri catatan kritis ya. Kita beri catatan kritis.
Jadi misalnya satu waktu sekitar 2 tahun lalu, saya bukan cerita, tapi saya mencoba untuk kemudian mengevaluasi sebuah PT UN, ya, sebuah PT UN yang menyidangkan satu perkara di mana pada pasal 46 di Undang-Undang PT UN diterangkan dalam situasi membahayakan, dalam hal ini coronavirus 19, COVID-19 itu dilarang menyidangkan, memutus, memeriksa, itu dilarang. Tetapi itu kemudian terjadi di Jakarta, ya. Dalam kasus misalnya salah satu komisioner Komisi Pemilihan Umum, itu saya cermati betul. Ini persoalannya di mana? Ini sudah berjalan, tapi kita tidak bisa biarkan ini, karena di situ undang-undangnya sudah mengatur di pasal 46 misalnya, dia tidak boleh memeriksa terus memutus dan seterusnya. Nah, kalau ini tidak dikelola dengan baik, maka nanti akan menjadi jurisprudensi. Putusan terdahulu akan di copy paste kembali, hanya merubah objek, subjek dan seterusnya. Nah, ini satu contoh bahwa tata kelola itu menjadi urgent, menjadi penting dilakukan, dan siapa yang bisa melakukan itu tentu adalah para penegak hukum. Itu pertama, ada hakim, ada polisi, ada jaksa, ada advokat sesuai dengan Undang-Undang Advokat 2018 2003 ya. Nah, kemudian tata kelola hukum ini itu kalau kita melihat beberapa tahun terakhir, misalnya kita punya catatan 5 tahun terakhir, di mana hukum itu tidak lagi menjadi instrumen panglima. Kita melihat hukum itu kemudian hanya menjadi instrumen, dia bisa tajam kemana yang ia suka misalnya, ya, dan bisa tumpul kemana yang kira-kira begitu ya. Nah, itu justru kita miris melihat tata kelola itu. Nah, padahal tata kelola ini kalau betul-betul dilakukan dengan baik, maka sesungguhnya keteraturan, kesinambungan, semua orang bisa mengakses hukum dan seterusnya, itu akan tercapai. Tapi kalau tata kelolanya kemudian tidak segera dibenahi secara berangsur misalnya, maka mimpi bahwa tegakkan hukum walau langit akan runtuh itu ya sekedar jadi mimpi, tidak pernah menjadi kenyataan. Itu kira-kira. Berarti terkait penegakan hukum ini selain dilakukan oleh penegak hukum, masyarakat juga harus wajib ya Pak menegakkan hukum itu juga. Oh, wajib. Contoh misalnya, kita bikin laporan kepolisian, ya, LP misalnya, dalam satu kasus tertentu. Maka dalam KUHP itu kan diatur bahwa sebagai pelapor atau kuasa hukum pelapor, dia harus meminta namanya SP2HP, surat perkembangan hasil penyidikan misalnya. Kepada siapa? Kepada kepolisian. Karena di situ akan tergambar apa yang sudah dikerjakan, apa yang sedang dikerjakan, apa yang akan dikerjakan. Inilah monitor masyarakat. Sehingga kalau lapor kemudian tidak pernah meminta yang namanya SP2HP, kemudian kita mengatakan kok lama sekali ya, laporan kita ini tidak ada progresnya misalnya. Ya karena memang mungkin salah satunya kita tidak pernah bertanya di sini. Nah, buat saya kalau kita lapor maka kita cukuplah minta SP2HP. Jadi tidak perlu lagi datang ke kepolisian, gitu kan? Dari SP2HP lah akan terlihat apakah kepolisian itu sudah bekerja sesuai dengan track hukum atau tidak, kira-kira gitu. Nah, itu Sobat Inakol, informasi baru bagi kita, biar kita kalau semisal ada masalah gak hanya menyalahkan dari pihak penegak hukum juga, tapi kita sebagai masyarakat tentunya juga memiliki peran untuk menegakkan hukum tersebut. Ya. Mungkin kalau kita berangkat ke hukum progresif itu sendiri berpandangan bahwa hukum dibentuk untuk manusia, bukan manusia untuk hukum. Betul. Maka dari itu mungkin saya agak sedikit bertanya terkait maksud dari kata-kata itu seperti apa nggih Pak? Karena yang kita lihat di beberapa media, karena kebetulan saya juga anak media nggih Pak, kita itu merasa hukum itu seperti pasal karet. Jadi sesuai yang jenengan jelaskan tadi bahwa hukum itu ada yang mengatakan suka-suka seperti itu Pak. Ya memang apa namanya, kita punya banyak pengalaman ya, sejarah panjang. Bagaimana kemudian pasal-pasal tertentu di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di KUHP kita ini bisa ditarik kemana-mana, terutama di pasal 310, 311, 317. 310 fitnah, 311 pencemaran nama baik, 317 laporan palsu. Yang kerap kali dilakukan oleh para aktivis misalnya ketika mencoba untuk membuka dugaan korupsi, ya, ataupun dugaan plagiasi, kejahatan akademik,
karena kebetulan saya bicara di Universitas Brawijaya ya, kejahatan akademik misalnya. Itu kerap kali orang yang mencoba untuk membuka itu mesti dilaporkan ke kepolisian dengan dugaan 310, 311. Dan itu tantangan buat aktivis ya. Artinya apa? Tidak boleh takut. Bahkan kalau bahasa saya, kalau kita sudah memutuskan untuk menjadi aktivis, kalau kita sudah menghibahkan diri kita untuk berbuat pada republik ini sekecil apapun begitu, maka urat takutnya harus putus. Tidak boleh tidak putus itu. Jadi jangan menyemai ketakutan, karena kalau menyemai ketakutan itu justru kita akan mundur teratur dan kita akan menjadi pecundang. Oleh karena itu pasal yang disebut pasal karet itu adalah ketika kita mencoba untuk berkontribusi pada republik ini membuka berbagai kejahatan, kemudian kita dilaporkan pencemaran nama baik, fitnah, laporannya palsu dan seterusnya. Nah ini kan mengganggu proses ini, bahwa semua orang bisa lapor, yes, semua orang bisa lapor, juga semua orang bisa lapor balik gitu kan. Tetapi kita melihat misalnya 5 tahun terakhir ini, tiap kita membuka kasus-kasus dilaporkan ke kepolisian gitu kan. Nah padahal misalnya kalau itu deliknya itu non pers itu masih bisa masuk. Lah ini deliknya pers gara-gara pernyataan di media. Ya seharusnya ada memorandum of understanding antara Timur Pradopo itu dengan Profesor Bagirmanan bahwa delik pers, pernyataan seseorang narasumber di pers atau seorang aktivis yang mencoba mengungkap kejahatan itu harus diselesaikan di Dewan Pers, tidak di kepolisian. Tapi siapa yang bisa mengawal ini? Ya, tentu kita semua. Ya tentu jadi bisa Mbak siapa tadi? Nisa. Bisa Mbak Nisa, bisa saya dan bisa kita semua untuk mengawal tegaknya norma, tegaknya hukum ini. Persoalan kita ini adalah di penegakan sesungguhnya. Penegakannya itu kalau tidak tepat, artinya bisa kemana-mana, bisa karet, bisa dan seterusnya, itu yang menjadi persoalan. Makanya hukum progresif itu, sedikit saya ingin bicara itu karena kebetulan kantor kami ini firma hukum progresif law ya. Iya, Pak. Nah, jadi hukum progresif itu pertama kali pencetusnya adalah Profesor Sacipta Harjo. Itu dari Universitas Diponegoro Semarang. Itu memang satu begawan hukum itu yang cukup segar, selalu segar. Ide gagasannya penuh kebaruan bahwa hukum harus hadir di ruang publik dan harus hidup. Hukum itu untuk manusia, untuk mengatur keteraturan tadi, ya. Hukum itu harus menjadi payung bagi semua dan bisa diakses semua. Mau kaya, mau miskin, mau pejabat, mau tidak pejabat, turunan darah biru atau tidak darah biru, dan seterusnya. Jadi hukum itu murni melihat tentang kesalahan seseorang dan ketepatan. Putusan itu harus selalu menggambarkan sesuai dengan kesalahannya. Di kesalahan itulah orang akan, majelis hakim akan melihat tentang motif. Nah, kalau pelanggaran hukum dilakukan oleh para penegak hukum seperti polisi, hakim, jaksa, advokat, atau ketua partai politik, atau DPRD, atau DPR provinsi, DPR RI, ya, kemudian menteri, presiden, wakil presiden. Nah, ini harus ditambah lagi hukumannya. Makanya disitulah kehadiran majelis hakim. Betul-betul filosofi hukum itu diterapkan sesuai dengan kadarnya. Kalau dia penegak hukum, kalau dia pejabat publik, itu mesti ada tambahan lagi, berbeda dengan orang yang kita pahami tidak memahami hukum. Kira-kira begitu. Mungkin karena lagi sedang membahas penegak hukum ya Pak, sesuai dengan jenengan sebutkan tadi, bagaimana Bapak melihat hakim yang menentukan hukuman mati bagi Verdi Sambo? Karena mungkin Sobat Inakol di sini kan anak-anak muda, jadi mereka sedang mengikuti yang lagi viral nih Pak. Kalau menurut jenengan pripun? Ya, saya termasuk orang yang terus mengikuti kasus Verdi Sambo Git. Saya membahas satu istilah Verdi Sambo Git ya. Cukup memakan waktu, cukup menyita perhatian kasus ini. Dan ujung dari kasus ini buat saya sebagai advokat yang bergerak di dunia penegakan hukum, tentu saya menyambut baik apa yang diputuskan oleh majelis hakim. Saya berkeyakinan, saya percaya dan yakin bahwa majelis hakim yang memutus perkara itu sudah mempertimbangkan seluruh argumen hukum, konstruksi hukum,
fakta-fakta persidangan. Bukan yang ada di BAP itu, tapi fakta-fakta persidangan. Nah, fakta-fakta persidangan itulah mampu menggali motif, ya, mampu menggali segala hal yang sifatnya ditulis, kemudian apakah itu berbohong atau tidak. Dan kita sudah menyaksikan itu, bagaimana majelis hakim itu mencar para saksi yang diduga berbohong. Nah, satu hal misalnya, orang yang diperiksa, orang yang mengikuti persidangan, kemudian ditanya oleh majelis hakim, ini juga pengetahuan bagi masyarakat saya kira, itu jangan pernah berasumsi bahwa majelis hakim bertanya itu karena majelis hakim tidak tahu. Jadi majelis hakim bertanya itu karena ingin majelis hakim itu mendengar langsung dari terperiksa, dari saksi, dia jujur apa tidak. Majelis itu sudah memegang seluruh data-datanya begitu ya, di berbagai kasus itu kira-kira ya. Mau itu kasusnya Verdi Sambo atau kasusnya misalnya Malang yang memang Malang ya tempo hari itu, ataupun kasus-kasus yang lain. Itu untuk menguji itu. Maka buat saya, walaupun misalnya hukuman mati itu masih debatable misalnya, itu pasti ya. Saya rekan-rekan saya juga banyak yang anti hukuman mati karena yang berhak membunuh adalah Tuhan dan seterusnya. Tapi kalau saya berpikirnya adalah kalau argumennya demikian, maka sesungguhnya peristiwa terhadap almarhum Brigadir J tidak perlu terjadi. Jadi bukan kita kemudian menghukum orang, atau yang kita bahas itu ya adalah yang mau dihukum. Lalu kemudian kita abai pada orang yang sudah meninggal dunia. Jadi tidak ada niat, saya melihat tidak ada dari majelis hakim bahwa kalau kematian harus dibalas dengan kematian. Tidak, tetapi ingin meletakkan hukum pada porsinya. Nah, pada porsinya. Dan harus diingat, publik mengawasi, masyarakat luas mengawasi. Kalau majelis hakim itu memutuskan yang mengecewakan dalam tanda petik kepada publik, maka mungkin habis ya kepercayaan kita kepada para penegak hukum. Nah, kepercayaan itu akan dilekatkan. Itu bila pengetahuan majelis hakim, sikapnya majelis hakim, perbuatannya majelis hakim dalam memutus perkara itu selaras dengan ilmu hukum. Nah, disitulah kehadiran bahwa hukum progresif, bahwa hukum untuk manusia, penghargaan tertinggi kepada martabat kemanusiaan itu harus dijaga. Itu yang saya melihat dalam kasus Verdi Sambo itu pertama. Kemudian yang kedua juga selain dari Verdi Sambo, buat saya sudah berkeadilan. Buat saya, walaupun kemudian misalnya tuntutannya jaksa penuntut umum itu sekian, kemudian ini menjadi naik. Ini sekian kemudian menjadi turun misalnya di Eliezer misalnya. Tetapi keadilannya dirasakan oleh publik, dirasakan oleh kita semua. Publik kemudian menjadi bergembira. Nah, bergembira itu tanpa dikomando itu, Mbak. Jadi bergembira itu satu ungkapan tulus bahwa hukum hadir. Tidak boleh absen hukum itu. Keadilan itu betul-betul dirasakan. Halo Sobat Inakol, bertemu lagi dengan aku Nisa. Dan mungkin dikarenakan kita tadi sudah berbincang banyak dengan Bapak Abdul Aziz terkait berbagai macam terkait tata kelola hukum peradilan dan contoh-contoh kasus di Indonesia. Sesuai dengan yang Pak Abdul Aziz katakan tadi, bahwa adanya kasus Sambo adalah sebagai salah satu bukti bahwa hukum hadir di Indonesia. Dan itu juga dirasakan oleh masyarakat melalui media-media yang ada. Mungkin dikarenakan kita sudah membahas yang lagi viral di kasus Sambo, kita bisa bergeser Pak di kasus tragedi Kanjuruhan. Yang mana kita tahu tragedi Kanjuruhan ini bisa dikatakan Malang yang benar-benar Malang. Maka dari itu, apalagi dengar-dengar saat ini Bapak berperan sebagai salah satu kuasa hukum kepada korban di kasus ini. Bagaimana pandangan Bapak dan mungkin bisa diceritakan secara rigid terkait bagaimana tragedi Kanjuruhan tersebut? Ya, begini Mbak Nesa, memang kita turut prihatin, sedih ya, berduka atas gugurnya rekan-rekan Aremanita dalam tragedi Kanjuruhan ya, menelan 135 jiwa tercatat dan ratusan yang kemudian harus mendapatkan perawatan intensif di berbagai rumah sakit. Ini tentu satu peristiwa menjadi koreksi bagi penyelenggara ya,
dan juga koreksi bagi pemerintah dalam hal ini, terutama pemerintah pusat untuk melakukan pembenahan. Nah, saya satu kasus yang juga ada di Arema, di mana kemudian peristiwa itu digambarkan oleh seseorang berinisial AA, kebetulan sama dengan saya, Abdul Aziz, inisialnya sama. Itu kemudian digambarkan sebagai bentuk bahwa Aremania ini perentang-perenteng, sok jagoan dan seterusnya. Nah, kebetulan sahabat saya juga ini, beliau ini orang pintar beliau. Nah, sebelum dilaporkan itu kami sudah berkomunikasi, tetapi karena dari hasil komunikasi itu tidak ada respon yang baik, tentu Aremania mengambil pilihan untuk melaporkan ya. Salah satu Aremania melaporkan karena perkataan itu dianggap sangat mengganggu dan memang secara hukum saya nilai itu prematur, menilai sesuatu dengan cepat dan melihat fakta-fakta begitu ya, dan hanya berdasarkan kepada WhatsApp group, video WhatsApp group dan seterusnya yang itu berpotensi mengalami degradasi di itu. Nah, kemudian yang kedua adalah tentu kasus ini sedang berjalan, mulai disidangkan. Tetapi saya tidak di situ. Jadi di situ kemudian ada yang menangani case-nya sendiri yang terkait dengan 5 tersangka, itu case-nya sendiri. Kemudian saya dengan beberapa kolega di firma hukum Progressive Law ya, itu terlibat bagaimana mendampingi Aremania yang melaporkan saudara AA. Kita duga melanggar Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik dan proses hukumnya sedang berjalan di Polresta Malang Kota. Dan perkembangan terbarunya adalah seluruh saksi sudah diperiksa, termasuk saudara terlapor, saudara AA juga diperiksa baik di penyelidikan maupun di penyidikan. Dan kemudian ahli juga sudah diperiksa semua, ahli bahasa, ahli pidana, tinggal ahli ITE. Itu kita menunggu itu dan harapan kita sudah ada hal yang terang pada minggu depan lah kira-kira ya berkaitan dengan itu, sehingga tensi dari Aremania dengan adanya kasus ini berjalan, hukum hadir lagi, keadilan itu kemudian muncul lagi. Jangan sampai kemudian hukum dianggap ya hanya slogan, tetapi tidak hadir. Hadirnya hukum itu yang untuk manusia, hadirnya itu dia tidak absen. Nah, hadir itu adalah rasa keadilan. Rasa itu yang dirasakan oleh semua orang. Itu otomatis. Kalau keadilan itu kalau sudah adil, mesti orang akan bergembira tanpa dikomando. Seperti kasus Sambo yang tadi ya, itu ya Pak. Betul. Mungkin bisa berlanjut dikarenakan jenengan adalah Sekjen DPP Gerakan Masyarakat Perangi Korupsi. Yang mana pada saat ini kita tahu bahwa kasus korupsi adalah kasus yang tidak pernah ditelan zaman Pak. Karena ini habis, akhirnya seperti itu lagi. Terkait korupsi itu kita sepakat bahwa korupsi adalah perbuatan amoral. Tapi kalau kita lihat, seringkali orang-orang yang terlibat dalam tindak korupsi itu adalah orang-orang yang bermoral atau punya standar moral yang baik, bahkan punya integritas dari mereka. Nah, bagaimana menurut Bapak terkait itu? Ya, saya justru berbeda pandangan dengan mainstream. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bagaimana kemudian angka sehingga signifikan agar orang itu berpikir 1000 kali untuk menjerembabkan diri dalam kubangan korupsi itu. Nah, satu hal yang tidak pernah dibincangkan misalnya, bagaimana kemudian membuat satu kurikulum itu membenahi kehidupan keluarga. Jadi satu kurikulum membenahi kehidupan keluarga. Misalnya suaminya jadi pejabat, istrinya tidak jadi pejabat, maka istrinya ini harus menjadi perempuan anti korupsi. Apa itu perempuan anti korupsi? Dia harus tahu berapa jumlah gaji dari suaminya, berapa tunjangan dari suaminya. Sehingga setiap bulan ketika dia terima rezeki dari Allah itu sudah sesuai dengan gaji yang memang dimiliki oleh sang suami. Dan ketika menerima uang yang melebihi gaji, melebihi tunjangan dan seterusnya, wajib bertanya. Jangan ini banyak ini. Karena banyak, diem misalnya ya. Jadi ke mallnya ini tambah rajin misalnya. Nah, ini tidak perempuan anti korupsi.
Nah, kita lagi mencoba untuk membahas satu pola. Bagaimana ada kurikulum membangun kesadaran dari tingkat keluarga. Jadi kalau tadi dikatakan integritas sudah ada, standar moralnya sudah tinggi, bahkan lulusan perguruan tinggi ternama, tapi kenapa kemudian terlibat dalam praktek korupsi? Itu buat saya, itu persoalan di tingkat keluarga itu salah satu pemicu. Bayangkan bila suami jadi pejabat, istrinya kemudian kerap menggoda. Kalau menggoda itu urusan pertautan kasih yang disebut dengan cinta, itu bagus. Ya, membangun kerinduan, itu bagus. Tapi kalau menggoda, misalnya bilang ke suaminya, sayang, tetangga sebelah itu sudah beli iPhone jenis ini, sudah beli mobil jenisnya ini. Nah, kita kok enggak beli-beli. Kemudian sayang, anak kita ini kuliah di kampus ternama di Jogja, temannya sudah naik BMW semua. Ini anak kita masih naik sepeda motor. Misalnya lagi sayang, ini emasnya tetangga kalau lagi arisan, ini penuh ini di tangannya ini, bahkan kalau perlu ditambah di kakinya misalnya begini. Ini satu godaan yang malah kalah sang suami. Ya, sang suami misalnya masuk kualifikasi, cintanya mengalahkan logika. Jadi kalau jenis cinta, kalau kita bicara berbagai riset, itu kan ada cinta yang mengalahkan logika, Mbak Nisa. Nah, jangan sampai cinta kita ini mengalahkan logika. Harus logik gitu. Harus logik. Bila gajinya tidak cukup, bila tunjangannya tidak cukup, tidak perlu memaksakan diri. Kemudian apa yang diminta istrinya dituruti, diminta anaknya. Inilah satu sikap yang buat saya hanya mengikuti keinginan. Padahal hidup itu harus mengacu kepada kebutuhan, bukan keinginan. Kalau kebutuhan mesti berbatas, kalau keinginan mesti tak bertepi. Benar banget. Berarti untuk itu menjadi perempuan anti korupsi karena godaan laki-laki itu kan harta tahta wanita gitu. Benar, karena cintanya mengalahkan logika tadi. Dia kalau tidak memenuhi, khawatir dikatakan tidak cinta. Kalau dia tidak memenuhi, tidak tega. Dia tidak ingin misalnya tidak sama dengan tetangganya, teman-teman arisannya dan seterusnya, biasa hang out misalnya begitu ya, dengan bawa tas Hermes misalnya. Nah, kalau itu yang terjadi, maka dia potensial untuk melakukan korupsi. Potensial. Nah, saya bisa menggambarkan itu bahwa korupsi dari hal-hal yang sederhana, pengadaan barang dan jasa dan seterusnya itu kan, terus bersepakat untuk melakukan pemufakatan jahat misalnya yang disebut dengan mens rea. Itulah ruang-ruang yang akan dia masuki demi keluarga tadi itu. Itu kira-kira. Berarti terkait korupsi ini sebenarnya bisa dikatakan bahwa sosok yang ada di baliknya itu juga sangat memiliki pengaruh, seperti itu nggak Pak? Sangat berpengaruh. Kehidupan keluarga itu sangat berpengaruh. Keluarga yang baik adalah keluarga yang mendasarkan konsumtifnya tadi itu, konsumsinya ya. Bukan konsumtif ya. Kalau konsumtif dia selalu menuruti keinginan. Tapi kalau konsumsi itu kebutuhan, itu pokok itu, kaitan sekolah, kaitan investasi keluarga untuk masa depan anak-anak dan seterusnya, itu masuk. Tapi kalau kaitan dengan lifestyle, ya gaya hidup, kemudian high class, gitu, pakaiannya harus high class, tasnya harus high class, mobilnya harus high class, inilah potensi bahwa dia akan terus mencari rezeki di luar yang dibenarkan oleh hukum, yang disebut menghalalkan segala cara itu. Oke, mungkin karena sekarang kita membahas terkait tata kelola yang berkeadilan, itu kan berarti perempuan yang anti korupsi. Lalu bagaimana ketika seorang perempuan itu juga menjadi pejabat, Bapak? Jadi antara perempuan dan laki-laki mereka harus bersinergi untuk menjadi keluarga anti korupsi. Apakah juga ada kiat-kiat tersendiri? Ya, jadi begini. Tren saya lihat itu trennya bergeser. Kalau dulu korupsi itu mesti identik laki-laki. Iya. Tapi belakangan kemudian perempuan itu mulai ramai menghiasi layar kaca. Dan yang saya kadang tidak habis pikir, ketika korupsi dia menjadi pejabat, dia tidak pakai jilbab. Ketika kemudian terperiksa dia sebagai saksi, dia memilih sehingga tampak anggun sekali, tampak cantik sekali. Nah, tapi itulah sesungguhnya potret gaya ya. Itu kan termasuk gaya untuk mengais simpati publik. Ya, untuk mengais simpati publik. Nah,
Kalau perempuan menjadi pejabat, suaminya menjadi pejabat, maka sesungguhnya dua orang ini bisa bersinergi untuk tidak terjebak kepada kehidupan yang hedon, kehidupan yang memuja kesenangan, kehidupan yang menuruti segala keinginan, kehidupan tidak bersandar kepada kebutuhan. Bahkan kemudian dua-duanya harus bisa bersinergi, bahwa dua-duanya harus tampil di keluarga yang baik, yang mendasarkan pada kebutuhan, sehingga ketika dia menjabat itu tidak kemudian tergoda untuk mengambil sesuatu yang bukan haknya. Itu sebenarnya soal prinsip ya, soal integritas diri ya. Jadi itu bukan soal tidak mau duit, bukan, tetapi soal bahwa ini bukan hak saya, ini adalah duit negara yang kemudian dipakai untuk publik, untuk fasilitas umum dan seterusnya. Kalau itu sudah muncul, saya kira Mbak Nisa, korupsi itu bisa ditekan. Maka yang kita butuhkan pembangunan manusia ini ke depan. Jadi bagaimana kita bangun betul-betul pribadi yang tangguh gitu kan, yang tidak terjebak dengan kehidupan yang hedon, yang materialis, kemudian kapitalis. Nah, dan yang terakhir saya ingin katakan bahwa kita miris bisa melihat para aktivis yang sebelumnya sebenarnya anti korupsi, tapi kemudian ketika terlibat dalam pusat-pusat kekuasaan, kemudian menjadi korupsi. Nah, itu apa? Tentu itu adalah satu soal pilihan, soal integritas diri. Bisa dipertahankan tidak dalam situasi dan kondisi apapun? Itu persoalannya. Kalau dia tidak bisa pertahankan, maka dia akan ikut arus. Jadi dia bukan mewarnai lingkungan, tapi dia diwarnai oleh lingkungan. Itu aja sebenarnya rumus bagaimana orang tidak muluk-muluk, tapi dia kemudian menjadi dia sinar di tengah kegelapan, di tengah semua orang, kemudian menganggap bahwa korupsi itu biasa. Korupsi itu kebiasaan ya. Buat saya bukan budaya. Kalau budaya ini menciderai, karena budaya ini hasil karya cipta rasa manusia. Betapa luar biasanya. Apalagi dilekatkan bahwa ini berjamaah. Oh, tidak ada berjamaah. Berjamaah itu dapat pahala. Konotasinya mesti pahala. Kalau ibadah sendirian segini pahalanya, kalau bersama-sama segini pahalanya. Maka tidak ada korupsi berjamaah. Korupsi menjadi budaya, tapi korupsi menjadi kebiasaan. Kira-kira itu. Ya, itu mungkin yang perlu diluruskan kepada masyarakat. Jadi untuk sobat Inakal yang ada di sini, mungkin bisa digarisbawahi sesuai dengan yang Pak Abdul Aziz katakan tadi, bahwa korupsi itu bukanlah sebuah budaya dan jangan sampai menjadi kebiasaan, karena itu pasti akan berpengaruh pada integritas diri kita. Sesuai dengan forum yang dibesut kali ini terkait forum Seloswan ya Pak, bahwa SDG Center UB mengajak semua sobat larut dalam bincang inspiratif. Setelah saya berbicara dengan Bapak dalam beberapa waktu yang lalu, mungkin saya sepakat bahwa Bapak sangat inspiratif sekali, apalagi dalam kasus terkait tata kelola hukum yang berkeadilan. Tapi semakin ke sini, pandangan masyarakat itu, mungkin kalau kita lihat kasus Sambo dan mungkin saja kasus Kanjuruhan, itu bisa menjadi terkait tata kelola hukum yang benar-benar berkeadilan, Pak. Tapi bagaimana anggapan masyarakat terkait kasus-kasus yang lalu? Mungkin kalau bisa saya katakan, kalau saya sering lihat di komen platform-platform media sosial, banyak mengatakan, wah ini karena kasusnya ada di awasi oleh masyarakat luas. Tapi bagaimana dengan adanya kasus-kasus kecil seperti misal nenek yang dipenjara karena mencuri singkong, seperti itu Pak? Apakah itu kan adalah salah satu bentuk tata kelola yang tidak berkeadilan? Bagaimana tanggapan Bapak terhadap penegak-penegak hukum yang ternyata mereka tidak mengelola hukum dengan adil? Iya, memang tegaknya hukum. Saya sepakat. Nah, kalau sudah pengacaranya baik, kan begitu ya. Kalau sudah polisinya baik, kalau sudah hakimnya, jaksanya baik, kalau hakimnya itu baik, paniteranya juga baik, maka sesungguhnya putusannya mesti baik, mesti baik. Seorang advokat ketika menerima dalam kasus apapun, termasuk nenek tadi itu, kalau dia on the track hukum sejak awal dan dia tahu bagaimana yang harus ia lakukan ketika dia melaporkan dan seterusnya, dugaan-dugaan misalnya, kemudian kasus yang sepele harus masuk ke ruang peradilan, itu bertentangan dengan ruh hukum progresif. Kasus sepele itu tidak perlu masuk ke pengadilan, tidak perlu itu. Jadi kasus-kasus sepele, kasus-kasus yang kemudian hanya menyita waktu, pikiran, biaya dan seterusnya, itu tidak perlu masuk. Nah, seperti yang Anda sebutkan tadi ya, soal Nenek Asyani juga,
dulu itu. Nah, buat saya itu kegagalan dari para penegak hukum sampai lolos masuk ke pengadilan. Jadi kegagalan memahami filosofi hukum, kegagalan memahami tata kelola hukum yang berkeadilan. Mestinya itu kan dapat diselesaikan. Mestinya dapat diselesaikan tanpa harus masuk ke ruang peradilan. Saya ingin ngasih contoh, tapi berbeda. Misalnya, ada satu siswa yang tidak bisa mengambil ijazah karena menunggak SPP. Misalnya ya, di Malang. Berangkat ini tempo hari. Ini kan sekitar 4 jutaan, di atas 4 juta lah, kira-kira begitu. Nggak bisa diambil. Sehingga dia nggak bisa mendaftar kuliah, nggak bisa juga daftar melamar kerja dan seterusnya. Maka kita yang tahu, itu advokat yang tahu itu harus membantu orang yang tidak mampu. Dan itu harus pro bono publico. Dan di kantor kami di firma hukum Progressive Law memang menyediakan itu. Orang yang tidak mampu, orang yang jadi korban apapun, itu pro bono publico. Pro bono itu artinya tidak bayar sama sekali. Jadi ada kantor advokat yang memang juga menyediakan jasa tanpa bayar, dan itu di kantor kami. Siapa cirinya? Orang tidak mampu, yang kedua korban apapun. Mesti kami fasilitasi itu. Kenapa? Karena kami ingin berkontribusi sekecil apapun, sederhana apapun. Nah, makanya potensi kasus misalnya yang ijazah ditahan sebenarnya bisa kita tarik ke ruang peradilan. Artinya kita tidak perlu datang lagi ke sekolah, tapi kita langsung gugat aja. Tapi buat apa? Buat kami, tinggal kita datangi, kita bicarakan baik-baik, toh akhirnya langsung dikasih, tidak sampai 5 menit, dan tanpa bayar. Itu kan hanya persoalan komunikasi. Sama dengan kasus Asiani dan seterusnya itu hanya persoalan komunikasi. Mestinya para penegak hukum mampu menjembatani untuk melakukan mediasi. Itu. Solutif sekali ya Bapak terkait bagaimana proses komunikasi itu akhirnya harus dilaksanakan oleh para penegak hukum agar proses hukum itu tidak mengalami kegagalan seperti itu. Yang kita tahu di sini forum Selo-Seloan adalah berguna untuk memupuk dan merawat pemikiran-pemikiran kita dan menjaga atmosfer kepedulian terhadap isu-isu. Sesuai yang dengan Bapak paparkan tadi terkait bagaimana akhirnya kita harus peduli terhadap lingkungan, bagaimana kita harus peduli terhadap sesama. Mungkin yang menjadi pertanyaan saya adalah mengapa Bapak akhirnya berfokus pada masalah seperti ini dan akhirnya Bapak menjaga atmosfer kepedulian itu terhadap lingkungan dan sesama. Apalagi sesuai yang dengan jenengan jelaskan bahwa ada loh kantor advokat yang ternyata kita tidak memasang tarif terhadap korban ataupun orang-orang tidak mampu. Iya, begini Mbak Nisa. Kita tahu bahwa di ingatan publik begitu mendengar advokat itu mesti ingatannya adalah pada budgeting, pada dana, begitu ya. Orang kehilangan sapi didampingi advokat bisa kehilangan sama kandangnya. Nah, itu guyonan orang. Nah, kita ingin hadir bahwa tidak melulu hadir ke kantor advokat itu bicara soal budgeting, tapi bicara soal value, nilai. Apa itu nilainya? Kita punya kepuasan tersendiri ketika mendampingi seseorang yang menjadi korban, seseorang yang tidak mampu. Mereka bisa tertawa tanpa dikomando. Bayangkan, kami hadir dengan tulus misalnya membantu mereka menyelesaikan itu kasus-kasusnya. Buat kami itu tidak bisa dinilai itu dengan uang berapapun, karena itu adalah investasi kebaikan. Dan saya percaya bahwa kebaikan yang telah terinvestasi itu mesti berbalas juga investasi dari Tuhan. Dan hanya Tuhanlah sesungguhnya yang mengatur soal rezeki dan seterusnya. Tanpa budget soal korban, tanpa budget itu soal orang tidak mampu. Buat kami Tuhan menyediakan budget yang lain. Itu kira-kira. Makanya kami menikmati betul. Oke, baik, sesuai dengan yang Bapak jelaskan tadi terkait bahwa kebaikan adalah kunci investasi dan investasi itu pasti akan kembali dari Tuhan karena Tuhanlah yang mengatur segalanya. Baik, Sobat Inakol, karena hari ini kita sudah sampai di penghujung acara, mungkin sebelum kita tutup acara kali ini kita bisa mendengarkan closing statement dari Bapak Abdul Aziz agar para Sobat Inakol yang ada di rumah dapat memahami dan melaksanakan terkait tata hukum yang berkeadilan. Seperti itu Bapak. Ya, jadi
tata kelola hukum yang berkeadilan itu adalah bagaimana menata hukum itu betul-betul hadir dan tidak menciderai rasa keadilan masyarakat. Rasa keadilan masyarakat ini adalah tanda bahwa hukum tidak absen. Hukum hadir, keadilan dapat dirasakan oleh masyarakat siapapun, termasuk kaum proletar, termasuk kaum miskin kota. Kalau hukum sudah dapat dirasakan oleh semua, yang disebut tadi bahwa equality before of the law, maka sesungguhnya kedamaian hidup, keteraturan hidup yang berkesinambungan dalam berbangsa dan bernegara itu akan tercapai. Saya kira itu. Oke, baik, terima kasih Bapak. Maka dari itu, Sobat Inakol, kita sudah sampai di penghujung acara. Bersama saya, Siti Noranisa, selaku host mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada Bapak Abdul Aziz dan juga kepada Sobat Inakol karena sudah mengikuti forum Selosoan hingga akhir acara. Jangan lupa ikuti forum Selosoan di minggu depan ya, tentunya dengan narasumber yang gak kalah serunya. Apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Inakol, inovasi, akselerasi, dan kolaborasi.